ada seorang yang mencuri seekor ayam, kemudian sampai di keroyok kemudian meninggal. Jadi padahal ya kita sebagai orang Islam itu mengetahui bahwa harga seekor ayam ya kasusnya kan memang ayam aduan itu. Yang dicuri itu ayam aduan. Walaupun harganya ayam aduan agak mahal gitu, tapi ya tetap saja tidak sebanding dengan nyawa manusia. Dan mereka lebih memilih mengeroyok atau memukuli orang tersebut daripada diserahkan kepada pihak yang berwajib. Ini ya mungkin disebabkan karena mereka tidak percaya kepada penegakan hukum yang terjadi di negeri ini. Sehingga kalau misalnya diserahkan kepada pihak yang berwajib pun ya tidak menyelesaikan masalah mungkin menurut para pengeroyok ini. Nah, kalau dalam Islam itu seorang pencuri yang mencapai minimal harta curiannya itu ada minimalnya ya ada semacam nisabnya gitu. Kalau sudah tercapai ya baru boleh dilakukan hukum potong tangan gitu. Dan itu pun kalau misalnya pencurinya itu mencuri karena ketidakmampuan ekonomi ya, karena katakanlah miskin, ya tidak dihukumi potong tangan. Umar bin Khattab pernah melepaskan salah seorang pencuri karena yang mencurinya itu memang sedang membutuhkan makan ya, membutuhkan makan. Artinya kalau dalam tatanan Islam itu ya memang tersistem dengan baik ya, Seseorang tindak kejahatan ya ketika negara memutuskan untuk memberikan perlakuan atau sanksi fisik kepada pelaku tindak kejahatan, negara itu ya memberikan jaminan-jaminan terlebih dahulu ya. Jaminan bagi individu kan harus terpenuhi sandang, pangan, papan. Sehingga sandang, pangan dan papannya terpenuhi. Khalifah Umar tidak bisa tidur ya sebelum para masyarakatnya bisa mendapatkan atau dipastikan mendapatkan makanan, dipastikan tidak lapar gitu. Jadi setiap malam itu ya keliling. Kalau bahasa sekarangnya belusukan gitu. Tapi bukan belusukan pencitraan, tapi belusukan yang memang Sayyidina Umar itu mencari orang-orang yang atau melihat kondisi keadaan masyarakatnya apakah ada yang kelaparan atau tidak terpenuhi sandangnya atau papannya, tempat tinggalnya. Dan ketika ada satu lagi layanan negara yang harus diberikan dalam Islam, yaitu pelayanan kepada masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pendidikan itu diberi gratis, kesehatan juga gratis, dan keamanan juga gratis.
Jadi tidak perlu membayar polisi lagi untuk misalnya mengamankan suatu kegiatan. Tentunya kegiatannya kegiatan yang syar'i ya. Jadi tidak ada nanti di zaman Islam itu ya hiburan-hiburan seperti seperti Singa Depok yang ada orang-orang minum minuman keras seperti itu yang memang justru mendatangkan tindak-tindak kriminal. Itu akan dikawal oleh polisi ataupun akan diamankan oleh polisi, dan itu diberikan secara cuma-cuma gratis. Nah, ketika seperti itu sudah terpenuhi semua sandang pangan papan, kemudian pendidikan, kesehatan dan keamanannya dijamin, kemudian kok masih ada saja orang yang mencuri, ya maka pantas atau layak untuk dijatuhi hukum potong tangan misalnya. Jadi negara tidak pernah menarik pajak kepada rakyatnya, kemudian malah memberikan sandang pangan papan gitu kan. Dan itu tidak hanya berlaku bagi orang Islam saja. Orang Kristen misalnya, orang Yahudi yang misalnya tunduk di bawah Islam, maka mereka juga mendapatkan layanan itu gitu. Makanya kalau sejarawan-sejarawan barat itu menceritakan di zaman Islam berdiri itu, ya mereka menceritakan bahwa tidak ada toleransi sebaik dari toleransinya negara Islam terhadap pemeluk agama lain. Mereka diberikan layanan tidak hanya bagi orang Islamnya saja, tapi orang di luar Islamnya itu diberikan layanan sama, pendidikan, kesehatan dan keamanan gratis, kemudian sandang pangan papannya juga terpenuhi. Walaupun untuk kalangan non muslim yang ingin hidup di bawah Islam, dia harus membayar jizyah. Membayar jizyahnya pun hanya untuk laki-laki yang mampu saja. Tidak semua diambili. Kalau dalam negara sekuler seperti Indonesia ini kan pajak itu ya 82% porsinya bagi pemasukan negara. Jadi ya kebanyakan ya uang negara itu ya dari pajak gitu. Dari kita gitu. Kita misalnya gajian bayar pajak, kemudian untuk belanja segala-gala, belanja kebutuhan sehari-hari, ya itu ada pajaknya, itu sudah integrate, sudah termasuk di dalamnya gitu. Sudah ada pajak. Jadi pajak semua isinya. Tidak ada transaksi yang tidak ada pajaknya. Dan itu gambaran kehidupan dalam Islam ya. Karena memang para pemimpinnya pun punya tanggung jawab ya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya. Dalam hadis lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang menjadikan kaum muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan ini ditegakkan betul gitu. Jadi jaminannya oleh negara gitu. Negara yang turun langsung terhadap keamanan masyarakatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.